Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vini Nabila Husna dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Implementasi Program Pengembangan Potensi Anak di Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Hikmah, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung. Madrasah Diniyah atau yang dikenal juga sebagai Madin atau MD merupakan lembaga pendidikan yang mengkaji tentang ilmu-ilmu agama Islam dasar bagi anak dan juga remaja. Seiring dengan perkembangannya waktu, Madrasah Diniyah Takmiliyah atau MDT tidak hanya mengkaji tentang ilmu-ilmu agama Islam, tetapi juga dapat mengembangkan dan juga menyalurkan potensi anak, di mana hal ini didukung dengan penyelenggaraan program Pekan Olahraga dan Seni Santri Diniyah Takmiliyah atau disingkat dengan Porsadin. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 3 lembaga madrasah, yaitu MDT Thoriqul Huda, MDT Thoriqul Insan, dan juga MDT Al-Hidayah, lembaga-lembaga tersebut belum dapat memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014, dan Kebijakan Kementerian Agama, di mana MDT atau Madrasah Diniyah Takmiliyah diberikan keleluasaan di bidang kurikulumnya untuk dikembangkan sesuai karakteristik dan yang dimiliki. Masalah yang diangkat pada penelitian kali ini ialah bagaimana cara mengembangkan potensi anak di lingkungan madrasah. Ada 3 tujuan penelitian yang dirumuskan. Yang pertama ialah menjelaskan keadaan konkret terkait pelaksanaan program pengembangan potensi anak di MDT Al-Hikmah, Kecamatan Bojongloa Kaler. Lalu yang kedua, menemukan evaluasi tentang pelaksanaan program pengembangan potensi anak di MDT Al-Hikmah Bojongloa Kaler. Lalu yang ketiga, menemukan faktor pendukung dan juga penghambat dari program pengembangan potensi anak di MDT Al-Hikmah Bojongloa Kaler. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif deduktif, lalu teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah dengan cara observasi, wawancara dan juga dokumentasi, lalu teknik analisis data yang digunakan ialah dengan cara interaktif model oleh Marx dan juga Huberman, yaitu dengan cara mereduksi data, menyajikan data, menyimpulkan, dan juga memverifikasi data. Adapun hasil dan juga pembahasan dari penelitian yang telah peneliti lakukan, yang pertama tentang pelaksanaan program pengembangan potensi anak di MDT Al-Hikmah, Kecamatan Bojongloa Kaler. Yang pertama, program dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pukul 4 hingga 5 sore, sedangkan pada bulan Ramadan dilaksanakan pada hari Senin hingga Sabtu pukul 5.40 hingga 6.10 pagi di madrasah dan juga di Masjid Al-Hikmah. Program ini dilaksanakan bagi santri terpilih yang berpotensi dan pada beberapa bidang, yaitu tahfiz, pidato, kaligrafi, dan juga tilawatil Quran. Cara mendeteksi potensi anak adalah dengan cara metode observasi ekstrospeksi. Santri dipilih berdasarkan bakat yang dimiliki dan dengan tidak menggunakan unsur paksaan. Lalu, cara yang digunakan untuk mengembangkan potensi adalah dengan memberikan perhatian verbal dalam bentuk senandung bisa, pujian, dan tepuk hebat, menyelenggarakan pelatihan secara berkesinambungan, serta menjalin kerjasama yang baik antara orang tua dan guru. Lalu, pembawaan pembimbing berbeda pada setiap bidang. Selanjutnya, mengenai evaluasi dari program pengembangan potensi anak di MDT Al-Hikmah. Tujuan program pengembangan potensi anak ini ialah memaksimalkan potensi santri agar santri memiliki nilai tambah dengan memiliki prestasi minimal di tingkat kecamatan. Lalu hasil yang diperoleh ialah MDT Al-Hikmah telah mencapai atau telah meraih 43 penghargaan, di mana 6 diantaranya dari tingkat provinsi, 2 diantaranya berada di tingkat kota, lalu selebihnya itu diraih pada tingkat kecamatan. Selanjutnya, pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan madrasah dirasa kurang baik karena tidak dilakukan secara rutin. Hal ini bertolak belakang dengan teori continuous improvement, yaitu tentang teori perbaikan mutu, di mana perbaikan seharusnya dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Selanjutnya, yaitu faktor penghambat dan juga pendukung. Yang pertama, faktor pendukung ialah dorongan orang tua santri dalam bentuk material dan juga moral. Lalu,
Yang kedua, semangat dan juga kompetensi asatiz atau guru. Lalu yang ketiga, ada semangat santri. Selanjutnya ada faktor penghambat. Yang pertama, keterbatasan tenaga pengajar. Yang kedua, keterbatasan waktu. Yang ketiga, kurangnya kedisiplinan santri dalam mengikuti program ketika tidak menghadapi lomba. Setelah melakukan penelitian, peneliti menemukan atau mencetuskan beberapa saran untuk ketiga aspek. Yang pertama, saran bagi madrasah, hendaknya mengadakan pelatihan terhadap guru lain tentang bidang-bidang yang dikaji, atau bisa merekrut pembimbing pada program pengembangan potensi yang kompeten di bidangnya. Lalu bagi guru, hendaknya menggunakan metode yang variatif namun tetap efektif agar tercapainya tujuan. Lalu yang ketiga, bagi santri, karena santri merupakan aspek yang penting dalam program pengembangan potensi ini, hendaknya santri senantiasa selalu bersemangat baik untuk mengikuti program pengembangan potensi, baik sedang ataupun tidak menghadapi lomba. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak dan juga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.